Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5. Kita ada di salah satu UKM yang ada di Curug, guys. Di sini ada usaha kerupuk, guys. Kalau boleh tahu, pertama-tama nama omnya siapa ya? Ya, perkenalkan, nama saya Nandi Rusmana. Terus apa lagi? Umur. Iya, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir Cianjur, tanggal 12 bulan Desember 1997. Ini jenis usahanya makanan aja atau gimana, Kak? Ini untuk jenis usaha, kita usaha makanan, khususnya di kerupuk ya. Ada merek tersendiri nggak buat usaha ini? Untuk merek kita ada namanya Buana. Terkadang sekarang, karena kan saya ini usaha dilanjutin ya sama saya. Tadinya kan sama almarhum kakek saya yang ngelanjutin. Jadi kadang ada nama Buana, terkadang juga ada nama Putra Buana. Terus jenis-jenis produksinya kan ini kerupuk ya. Jadi ada berapa jenis kerupuk yang diproduksi sama kakak? Di sini kita ada 2 varian. Yang pertama kerupuk ikan yang putih, dan yang kedua ada kerupuk rambak yang coklat itu, yang persegi itu. Awal berdiri usaha ini kapan ya, Kak? Kurang lebih usaha ini berdiri sejak tahun 1996 lah, kurang lebih ya. 96 kita udah berdiri pabrik ini gitu. Awal berdirinya tuh kira-kira ada di sini aja atau awalnya di tempat lain juga ada? Kita langsung di sini. Di sini. Dari sini kita awal tadinya kan almarhum buka usahanya warung nasi yang bertepatan di Cibodas. Nah, setelah itu belajar mengolah kerupuk, karena kan emang asli kita dari Ciamis, dan banyak juga dari Ciamis yang mengelola pabrik kerupuk. Jadi kita tertarik buat ngambil usaha ke kerupuk gitu. Kalau boleh tahu modal awal yang dikeluarkan tuh berapa untuk mulai usaha ini? Modal paling juga kita awal-awal ya, waktu dulu harga sagu masih berapa ya, 50.000 sekarung kalau nggak salah, 50.000 ya, kurang lebih 1 jutaan lah dulu modal awal. Karena kan dari tahun 1996 juga harga bahan baku masih segitu, dan emang nominal juga besar kan segitu. Pada awal usaha itu mengerjakan beberapa orang. Untuk pertama kali kita produksi di sini ya, setahu saya itu baru 2 orang gitu. Yang satu nyetak, yang satu buat ngegoreng gitu kan. Kalau udah saat ini nih, kira-kira ada berapa karyawan semua ya? Untuk saat ini kita ada 10 karyawan untuk diproduksi, dan untuk pedagang kita pemasaran ada kurang lebih 30 orang. Kalau boleh tahu apa sih alasan buka usaha ini? Dulu kakeknya kayak gimana gitu? Ya kayak tadi, balik lagi, kita kan emang di Ciamis, jadi kebanyakan orang yang buka usaha di bidang kerupuk. Jadi kita tertarik tuh untuk mengelola kerupuk, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih berdiri di sini gitu. Bapak usaha ini kayak udah punya sertifikat apa aja? Udah ada surat izin kah atau apa? Alhamdulillah kita untuk sejauh ini ada. Cuman kan emang kita berkas belum dicari juga ya. Dan pasti ada gitu, ada. Karena kita juga dari tahun 96 juga sampai sekarang alhamdulillah memang kita legal gitu. Terus di pasaran juga gitu kan, banyak juga sih kalau hambatan. Terus emang kalau misalkan masalah persaingan ya, kita di sini nggak cuman 1-2 pabrik ya, banyak. Daerah sini tuh banyak pabrik. Jadi persaingannya juga agak ketat juga gitu. Yang terpenting kita harus menjaga kualitas gitu kan maksudnya. Boleh dijelasin nggak kayak langkah-langkah pembuat kerupuknya kayak gimana? Untuk langkah-langkah kita
banyak banget stepnya ya. Iya. Yang pertama kita bikin adonan dulu, udah jelas tuh. Terus setelah udah bikin adonan kita masukin ke mesin, udah dimasukin ke mesin lalu dicetak, disortir. Kadang kan yang namanya mesin terkadang nggak sama semua, ada yang tipis, ada yang tebal. Pengukusan juga kurang lebih 15 menit kita pengukusan. Setelah pengukusan kita jemur. Setelah kukus sudah beres kita jemur. Setelah jemur kita masukin ke penggarangan. Karena untuk apa? Untuk lebih kering lagi sebelum digoreng gitu. Sebelum digoreng dipanasin lagi biar lebih mekar. Jadi ya cuma segitu doang sih. Every second, every day, I spend hoping we never change. Loving you, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company. Kira-kira nih kerupuknya dijualnya tuh per kilogram kah atau per kaleng atau gimana? Untuk kita ini paling ngitung per pieces ya. Iya. Karena kita kan punya pedagang juga. Terkadang kan misalkan perharinya pedagang yang A misalkan minta 500, yang B minta 1000, yang C minta 200 misalkan, kita kasih segitu gitu. Kita ngitungnya per pieces dan harganya dari kitanya langsung 600 perak satunya, dan untuk dari penjual ke warung 800, dari warung ke konsumen 1000 kayak gitu. Selama menjalankan usaha ini pasti ada pendapatannya dong Kak, kayak omset. Kalau pendapatan per bulannya tuh kira-kira berapa ya Kak? Kita untuk pendapatan per bulan gitu ya, kita kan emang usaha yang kayak gini nggak nentu ya, kita rata-ratain aja ya. Terkadang juga rata-rata kita 20 nyampe, tapi kotor ya, kotor 20 itu kotor. Berarti kalau per tahunnya bisa 100 per tahun kurang lebih 200 juta kali ya, kalau segitu 200 juta. Ada yang tidak laku gitu, kayak misalkan perputarannya tuh ya bagaimana? Untuk kadaluarsa kita langsung musnahin, kita bakar semua. Itu expirednya tuh berapa hari ya Kak? Kurang lebih kita alhamdulillah sih kerupuk kita bisa bertahan sampai seminggu lebih. Seminggu Gitu. lebih. Beda lagi kalau misalkan di kaleng ini kan ada kaleng nih. ya Terkadang di kaleng itu ada yang bocor, masuk angin apa gimana, jadi lebih gampang alot kayak gitu. Terus kalau misalnya dalam penjualan nih kan nggak tentu kan kata kakak, kalau mengalami penurunan dalam penjualan tuh kakak cara nanggapinnya tuh gimana tuh? Lebih ditingkatin lagi ya untuk masalah pasaran mungkin. Kalau kita misalkan lagi drop nih buat sekarang, kita lebih sabar dulu lah gitu kan untuk sekarang. Nah untuk kelanjutannya kalau misalkan masih tetap ya kayak gitu, kita sebarin lagi pasar-pasar yang lain gitu kan. Misalkan si warung A nih kurang laku nih si warung A, kita pindah ke warung B, C, D gitu. Awal-awal promosi itu kan kakak pasti kayak menawarkan produk-produk kakak ke masyarakat kan. Itu tuh caranya gimana tuh Kak, kayak meyakinkan kalau produk kakak nih baik untuk bagus di gitu. itu. Nah kita langsung ke door to door ya untuk pemasaran. Kita langsung ke misalkan ke warung-warung, ke konsumen langsung. Jadi kita langsung suruh di tester aja langsung gitu misalkan. Memang kalau misalkan memang orang itu ragu, ya kita langsung bawa sampel, kita langsung suruh makan apa gimana, tanggapannya kayak gimana. Kalau misalkan memang cocok, ya kita lanjut. Ini kerupuk-kerupuk ini produk-produk kakak udah dijual kemana aja nih? Lokasi-lokasinya. Ya. Untuk lokasi kita banyak sih. Kalau untuk daerah kota kita nyampe ke Cimone juga. Untuk daerah arah Parung juga ada. Terus daerah Kulon juga sampai ke Kresek juga ada dari sini gitu. Cuman kalau dulu kita sempat kita ngirim ke kayak ke kantin-kantin, ke pasar-pasar pas waktu dulu gitu. Cuman untuk saat ini kita nggak berhenti karena memang pendanaannya agak terlambat gitu. Berarti target pasarnya ke warung-warung ya, Kak? Warung nasi lah, warung Padang atau warung-warung biasa kayak gitu. Tapi kakak kedepannya ada mau pakai marketplace kah atau media promosi lain untuk memasarkan produk kakak? Untuk kedepannya kita mau sih, berencana kita mau ditingkatin lagi gitu untuk
pemasaran, apakah kita mau jual mentah, apakah mau jual udah mateng gitu. Kita ada rencana untuk ke arah sana sih. Kalau misalnya marketplace nih, apa sih yang mau diituin kalau buat produk kakak nih, kayak misalnya Shopee kah atau Lazada kah atau mau TikTok, semuanya bisa. gitu? Selagi ada kita pasti masukin. Oh, Apapun itu. 흔들린 별빛에 퍼지는 시계 소리 바람에 들려오는 너를 찾아 everyday 별이 눈 뜰 때 보이는 우리만의 비밀 Paradise Paradise